Napa pengalaman jenengan ya napa mriki? Nek zaman dulu iku ngano apa ku misale malam Jumat Legi di kene mesti ruwame malam. Ruwame. Jenengan singen pas mireng kiambak napa ya napa? Ya mireng lah Tegalku udah ndek kulon kuno. Oh, pas jenengan sik alit nggih singen nggih. Cilik. Mari ngono lek banjir barang nek misale banjir iku di kali iku ya ana barang-barang aneh tah suarane. Oh, ngoten singen nggih. Iya gawane banyu. Gawane banyu. Oh. Pemirsa, kembali lagi bersama channel Lensa Alam. Kita masih berada di Desa Sitiarjo. Kita mereview satu keunikan lagi yang ada di Desa Sitiarjo. Menanggapi permintaan dari viewer kita, subscriber kita ya, bahwa dia ingin kita untuk mereview satu tempat di Desa Sitiarjo yang saat ini masih menjadi misteri, menjadi pertanyaan. Apakah itu? Kita akan melihat satu tempat mungkin pemirsa yang berada di selatan sana. Kita akan melihat satu gumuk ya pemirsa ya, gumuk, dimana gumuk itu di sana itu dari zaman sebelum Sitiarjo dibuka itu masih sudah ada gumuk itu. Jadi kita mau mereview, kita akan mengajak pemirsa semua untuk melihat ke sana. Kira-kira di sana pemirsa itu nanti ada apa? Dari warga yang saya gali informasinya bahwa di sana itu ada batu-batu bata besar sekali, ada batu kayak mirip gom. Kira-kira bagaimana? Kita akan coba mengecek ke sana. Kalau memang itu ada pemirsa, ada batu-batu besar itu diduga ada sebelum ya, ada di era-era kerajaan. Kira-kira bagaimana? Ayo kita menuju ke sana pemirsa. Makanya ayo pantau terus channel Lensa Alam. Kita akan coba menggali ini lebih jauh pemirsa. Saya informasikan bahwa saat ini kita berada di sebelah selatannya, yaitu di pemakaman Balai Rahayu, di mana tempat saya setat ini di tempat saya berada, saya setat, yaitu oleh warga dinamakan dengan sekot. Itu ya pemirsa, kita lagi menuju ke tempat di mana oleh warga setempat itu ada dua tempat di tengah sawah, yaitu dinamakan gumuk pemirsa ya. Seperti informasi yang saya dapat bahwa gumuk ini bisa diperkirakan adalah satu tempat yang membuktikan bahwa tempat ini adalah bukti bahwa di Desa Sitiarjo kemungkinan 1200 tahun yang lalu atau lebih itu ada peradaban, yaitu di era kerajaan. Oke, kira-kira kerajaan apa? Ayo kita telusuri, kita cari bukti-bukti yang ada di gumuk di tengah sawah sebelah selatan. Oke pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya ini pemirsa, kita sudah berada di sebelah utaranya gumuk. Kita dapat dengan mudah menemukan tempat atau situs peninggalan bersejarah yang oleh warga setempat dinamakan gumuk. Ini kita lewat di pematang sawah yang cukup lebar. Oke, tapi sebelum kita lanjut terus ke sana, saya ingin pemirsa untuk mendengarkan penuturan dari beberapa warga sekitar yang sedikit tahu tentang gumuk. Oke, kita dengarkan akan penuturan mereka. Ero. Nggih. Ero.
Sumerep yen apa, Pak? Anu roh watune anu iku lho. Watu lumpang. Watu lumpang. Watu lumpang. Dan mriku. Jadi watu lumpang, watu gong. Watu gong nggih. Watu gong. Hmm, Watu nggih. lumpang kan bolong. Oh, Tahu ya piye duduk wong. Lah sing kidul. Duduk wong iki kidul. Iya sing gitu. Sing cukup gonge biyen lho pun dipendat. balekno neh. Oh, diwasulaken mriku no balik ki ambo. Ya dibalekno neh. Gak kuat to. Asline iku omongan karo aku suwe ana nggih, ya kidul lapangan kono. Wong jam 5 esuk iku aku nyang sawah kok ana wong ngadeg kaya moto-moto ngono. Terus bareng ngono wong iku balik terus ketemu aku, tak takoni. Asline wong Jerman. Ah, Tapi wong iku wis pinter basa Jawa mergo ana nggih Probolinggo wis 20 taun. Ya iso basa ya bak anu. wong Jerman kok sampai Nah, tertarik terus mutu saya niku tak nggih. takoni, dheweke iku pancen duwe tugas penelitian anu petilasane kerajaan Majapahit. Ngeten nggih. Nggih, Mbah. Gumuk niku sing damel kula niki pun sing keempate. Keempat. Turun keempat ngoten. Turun lho. keempat nggih. Saking keluarga jenengan nggih. Nggih saking sing babat niku. Saking babat nggih nggih. Oh, nggih nggih. Niku bapak. Apa boyot? Jangan. Mbah, boyot. Nggih, Turunan boyot. keempat nggih. Mbah. Generasi bapak keempat. Kula nggih. Dadi kula dari awal pembabatan niku mboten ngertos. Nggih. Tahu-tahu saya Pun- sudah menerima Pun nerima niku nggih. berupa sawah niku. Dalam? Kayak napa? Lah nggih gumuk niku Kaya nganu nih, kaya lah menurut jenengan kayak napa gumuk niku? Menurut jenengan wis versine jenengan ngoten lho. nganu. Ini apa ya? Kaya gumuk apa ya? Kaya apa nih? Kok bingung. Bingung ya. Gumuk ngaten gonge bareng ben-ben. Terus ngoten ah. Oh, lan napa bingung nggih ngoten maksudnya lek menurut jenengan biasanya sumerep ten saking tiang-tiang niku ya napa anune pengalamane ngono. Gonge niku enten gonge apa sekawan marang enten niku nganu jerone enten jerone Mas iki. Ya itu pemirsa memang sedikit terbatas informasi dari warga sekedar katanya juga ada yang melihat, ada yang mendengar di gumuk itu bahwa ada watu gong, juga katanya ada emas, intinya ada harta karunnya gitu loh pemirsa ya. Jadi kalau menurut penuturan warga bahwa di situs ini, di gumuk ini banyak mengandung mistis pemirsa ya, mengandung kekuatan-kekuatan gaib. Oke, ini pemirsa ya, dengan melewati jalur utama, maksudnya ya ini pematang sawah yang terlihat ukurannya lebih besar dari yang lain. Kita bisa langsung menuju ke arah gumuk, ke arah tempat yang diduga adalah situs bersejarah. Coba kita lihat kira-kira di sekeliling ini ada apa, bagaimana pemirsa. Ini kita lihat cuma ya ini ya, kita nggak melihat ada satupun batu bata atau apa di sini. Oh, oke. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini pemirsa,
Ini ada batu, ada sebuah batu berbentuk semacam gong. Ini ada tonjolan di atasnya seperti ini pemirsa. Jadi menurut apa yang informasi yang saya dapat dari warga setempat itu, bahwa di sini ada batu gong, batu yang mirip gong. Ternyata memang ada ini pemirsa ya. Dan informasi yang saya dapat dari warga setempat bahwa juga ada batu bata itu pemirsa yang besar-besar, ukurannya itu nggak tahu ya, kalau dibuat dengkel buat dapur itu langsung bisa panjang itu untuk muat 2 panci untuk 2 perebusan pemirsa ya. Jadi kita coba keliling di sini. Kalau di sini nggak ada, kemungkinan yang ada di sana, di gumuk yang sebelah selatan sana. Oke, saya terus berkeliling melihat tempat ini karena memang putus. Ini dalam nama Yesus. Ini juga ada batu bata pemirsa. Batu batanya ukuran ya, ini 20 cm lebar. Ini lebarnya 20 cm. Ini ada di sini. Kemungkinan ini batu bata yang ada di sini ya pemirsa. Katanya lebar, mungkin lebarnya ini lebar 20, dan kemungkinan panjangnya bisa diperkirakan sendiri ya, idealnya batu bata itu berapa pemirsa ya. Oke, kita akan nyoba melihat ke selatan, melihat ke sana, dan kita akan coba ukur dari tempat ini ke selatan sana kira-kira jaraknya berapa meter pemirsa ya. Sampai ke sana kira-kira berapa meter, coba kita ukur. Ini pemirsa tempatnya. Nah, ini juga di sini kita dapatkan ada watu gong. Ini tadi coba saya hitung pakai perkiraan saya, bahwa antara di sini ke sana, ke gumuk yang sana itu jaraknya 120, 132, 133. Jaraknya ini ke sana itu 100, perkiraan saya sekitar 132,
133 meter pemirsa. Oke pemirsa, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari warga bahwa di Gomo itu ada yang namanya watu gong yang mungkin diambil bisa kembali lagi seperti itu katanya. Dan kita coba mengecek ke tempat ini di Gomo ini, ternyata watu gong itu memang ada pemirsa ya. Dari sini kita bisa menemukan titik terang bahwa dengan adanya watu gong yang ada di Gomo ini, kita bisa menemukan titik terang ini sebenarnya tempat apa. Oke, titik terang itu apa pemirsa ya? Oke, kita sejenak melihat, saya ajak untuk melihat satu video, cuplikan video yang saya ambil dari beberapa konten yang ada di channel-channel sebelah pemirsa ya. Oke, kita akan coba melihat cuplikan dari videonya. Mengulas tentang situs peninggalan Kanjuruhan di Kota Malang, salah satunya yaitu situs Watu Gong yang terletak di Jalan Kanjuruhan, Kelurahan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, juga di Jalan Watu Gong 2, nomor 19, Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Karena menjadi salah satu hunian Situs Watu Gong dikategorikan sebagai hunian keagamaan. Prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi, bait ke-7 menyebutkan adanya pembangunan rumah besar untuk para Brahmana. Dengan demikian, diduga tempat ini ada hubungannya dengan pemberitaan prasasti Dinoyo tersebut. Nah, dari cuplikan video barusan, kita akhirnya tahu bahwa yang namanya watu gong yang ada di sini ternyata sama persis dengan yang ada di situs watu gong di Kota Malang, dimana situs watu gong itu adalah peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Oke pemirsa, kalau kita mencoba mempelajari tentang Kerajaan Kanjuruhan, kita akan mengetahui bahwa Kerajaan Kanjuruhan itu berdiri dari abad ke-7 sampai pertengahan abad ke-8, yaitu tahun 760 Masehi sampai tahun 837 atau berapa itu pemirsa ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa di abad ke-7 atau 1300 tahun yang lalu, 300 tahun yang silam pemirsa, di desa Sitiarjo ini pernah eksis, pernah ada peradaban yang sudah maju di zaman kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Kanjuruhan, di mana rajanya yang terkenal saat itu adalah Gajah Yana. Ya napa pengalaman jenengan ya napa mriki? Nek zaman dulu iku ngano apa ku misale malam Jumat Legi iki kene mesti ruwame malam. Ruwame. Jenengan singen pas mireng kiambak napa ya napa? Ya mireng lah Tegalku udah ndek kulon kuno. Oh, pas jenengan si alit nggih singen nggih. Cilik. Mari ngono lek banjir barang nek misale banjir iku di kali iku ya ana barang-barang aneh tah suarane. Oh, ngoten singen nggih. Iya gawane banyu. Gawane banyu. Oh, makane wonten kepercayaan budi apa-apane lek Sitiarjo tetep ana jatah banjir pasti wonten mawon nggih nggo. Mesti wonten memang napa? Danyange karepe ngoten nggih ngoten. Ya lek biyen jawe saiki lek secara wis kemenungsan aja biyen iku ana apa ngarani kemamang barang. Oh, singen nggih. Iya. Zaman wong bergaya mesti ora ngerti biyen. Lah, nggih terus jenengan kepireng suara-suara mriki mboten kepengin terus nyedaki napa mboten? Iya jenenge nganu ya kaya wong wedi ta. Oh, ngoten. Nggih. Sami kula wingi tak padha informasi ten Pak Adi
Terus sing ngoten wonten swara kados ada wonten wayang, Iya. tapi sedang dicedhaki. Mboten wonten lek di adem malih muni malih ngoten terus ngoten. Sing ngene. Di kene ya tau ana wong njukukake di kene jenenge Totok Jamrong iku njukukake di kene. Gak oleh dituduhno wong dhisik lek urung didusi lah maksude. Oh, ngoten. Ono di kene go balik. Ndek omah urung sampe didusi omong-omongan, ya ilang balik maneh rene. Nggih, kados niku gong niku. Iya, Gong. Nate beto pundi nih, Pak? Gak ngerti pokoke ono sing jare njukuk, mari ngono anu dikon balekno ne. Oke kan balakno. Nggih. Balekno. Sing iko ya ono sing nggih. Nggih wonten sepeletan ngene, Pak. Niki rada krowak titik. Iya. Iki ini kan watu jaman biyen, watu boto biyen kan Boto. gede-gede kayak iki. Nah nggih kula ningali niku wae mek kata mboten wonten sing foto kaya nggih. Iya. Gede-gede botone. Nggih coba kula keliling nggih matur nuwun Pak informasinya Pak nggih. Oke pemirsa, sebatas itu informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman pemirsa semua, yaitu seperti yang informasi berdasarkan dari warga setempat, yaitu tempat ini penuh dengan mistis, di mana juga ada watu gong, ada harta karun di dalam sini yang terpendam. Seperti itu juga kita bisa membuktikan langsung ke tempat, ke lokasi bahwa di sini terdapat batu yang bulat mirip gong dengan diameter 50 cm pemirsa. Dan kita juga mencoba melihat berdasarkan situs-situs yang sudah menjadi cagar budaya yang ada di Kota Malang, yaitu situs Watu Gong, yang kalau kita melihat merujuk ke sana ada kesamaan, ada ciri khas yang sama antara yang ada di Gumuk ini dengan yang ada di Kota Malang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Kerajaan Kanjuruhan, di mana Kerajaan Kanjuruhan berdiri di abad ke-7 pemirsa ya. Oke pemirsa, untuk informasi yang dapat saya berikan seperti itu untuk tempat ini. Tapi untuk bangunan yang ada, kira-kira ini bentuk bangunan seperti apa, atau seperti pentirtaan atau bagaimana, kita kurang tahu. Biar ya waktu yang akan menjawab. Dengan video ini harapan kami bahwa tempat ini bisa untuk kedepannya bisa diperhatikan oleh para arkeologi untuk dilakukan ekskavasi, sehingga dengan adanya penggalian tempat ini kita akan dapat mengetahui sebenarnya ini tempat apa. Kita nanti akan mengetahui kalau tempat ini sudah digali seperti itu ya pemirsa ya, diekskavasi. Oke pemirsa, untuk sementara seperti ini dulu informasi dari Lensa Alam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat memberikan informasi, untuk dapat memberikan wawasan bahwa betapa Sidoarjo itu sebenarnya sejak di zaman kerajaan-kerajaan kuno, desa Sidoarjo dulu pernah eksis, pernah ada peradaban. Oke pemirsa, sekian dulu video dari Lensa Alam. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.